Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema semangat hidup menghidupkan perbuatan dengan aspek kerohanian. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak akan terlepas dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. Kebutuhan jasmani dan naluri ini, jika muncul, dia adalah fitrah manusia. Tetapi motivasi atau al-quwah atau semangat manusia untuk melakukan perbuatan sampai terlaksananya perbuatan tersebut bukanlah fitrah. Sehingga motivasi atau al-quwah atau semangat bisa berubah dan diubah tergantung asas yang menjadi landasan perbuatan tersebut. Demikian pula kuat dan lemahnya dorongan manusia untuk melakukan suatu perbuatan bergantung pada motivasi atau al-quwah atau semangat yang menjadi landasan di dalam perbuatan tersebut. Motivasi atau al-quwah atau semangat yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan itu antara lain yang pertama, motivasi atau al-quwah atau semangat materi. Yang kedua, motivasi atau al-quwah atau semangat emosional atau non-materi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu motivasi atau al-quwah atau semangat spiritual, kerohanian atau ruhiyah, yaitu kesadaran seseorang bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan Allah. Motivasi atau al-quwah atau semangat yang dibangun berdasarkan prinsip perintah dan larangan Allah. Motivasi al-quwah atau semangat ini lahir dari kesadaran seseorang karena dirinya mempunyai hubungan dengan Allah, Zat yang Maha Tahu semua perbuatannya, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Zat yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Kesadaran inilah yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan apa saja, meskipun untuk melakukannya dia harus mengorbankan harta, bahkan jiwa raganya. Kalau kita mencermati di masyarakat, ada fenomena orang-orang mu'alaf atau baru masuk Islam dan mereka semangat dalam menjalankan Islam. Kemudian ada orang-orang yang sudah lama masuk Islam, bahkan dari lahir, tetapi tidak semangat dalam menjalankan Islam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Jawabannya, masuk Islam sejak lahir atau karena orang tua itu tidak salah. Hal ini menunjukkan bahwa orang tuanya bertanggung jawab terhadap perintah Allah untuk mengajak anaknya menjadi muslim. Jadi di sini orang tuanya berhasil menjadikan anak-anaknya muslim. Ketika sudah masuk Islam, maka dia harus mempelajari Islam lebih lanjut. Proses beriman dengan proses berpikir yang didasarkan pada akidah Islam, sehingga terbentuk kerangka keimanan yang benar berdasarkan akidah dan syariat Islam. Berbuat bukan karena habit atau kebiasaan. Perbuatan yang seperti ini disebut perbuatan yang mati atau tidak hidup. Motivasi atau al-quwah atau semangat melakukannya karena kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, agar perbuatan itu menjadi hidup, maka harus ada aspek kerohaniannya, yaitu motivasi atau al-quwah atau semangat melakukannya karena adanya kesadaran bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan Allah
Zat yang maha tahu atas dirinya, zat yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Contoh, perbuatan sholat. Melakukannya bukan karena habit atau kebiasaan, tetapi ada tidaknya aspek kerohanian atau motivasi, al-quwah, semangat ruhiyah. Mengapa dia sholat? Yaitu perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Untuk apa dia sholat? Untuk mendapatkan ridho Allah. Bagaimana cara sholat? Ittiba kepada Rasulullah, yaitu dengan mempelajari detail-detail melalui fikih, terutama di sini adalah fikih sholat. Tatkala mu'alaf kemudian masuk Islamnya benar melalui proses berpikir Islam berdasarkan pada akidah dan syariat Islam, maka dia akan semangat dalam menjalankan Islam. Jadi yang menjadi penyebabnya bukan kapan masuk Islamnya dan oleh siapa, tetapi ya tadi melalui suatu proses berpikir Islam berdasarkan pada akidah dan syariat Islam, sehingga akan terus semangat di dalam menjalankan Islam. Kemudian realitas yang kita saksikan dan kita rasakan bahwa keimanan itu dinamis atau naik turun. Kadang semangat, kadang enggak. Seseorang secara pemikiran sudah mengetahui sesuatu perbuatan itu haram, tetapi masih dikerjakan. Contohnya riba. Tahu riba haram tetapi masih mengerjakan. Apa yang menjadi penyebabnya? Jawabannya adalah yang pertama, orang Islam ada yang telah benar dengan proses keimanannya sampai dia menerima, membenarkan, setuju dan sepakat dengan akidah dan syariat Islam. Namun, dia masih nyaman dan tidak beranjak dengan umat ghairu Islam. Cara berpikir dan merasakan seperti umat ghairu Islam. Maka akan terjadi hal seperti ini, yaitu riba dilakukannya. Sedangkan Muslim yang komunitasnya Islam, komunitas umat Islam, bukan komunitas ghairu Islam, karena ini akan mempengaruhi nafsiyah atau pola sikap. Keterikatan pemikiran Islam seseorang itu dipengaruhi oleh pihak lain. Komunitas Islam atau ghairu Islam itu mempengaruhi perasaan dan semangat seseorang dalam menjalankan Islam. Akan tetapi, konsistensi pemikiran dan perbuatan tetap tergantung pada diri sendiri. Yang kedua, karena orang tersebut berakidah ganda atau Tuhannya banyak, disebut juga musyrik, atau bisa dikatakan pecahnya kepribadian. Saat sholat Tuhannya Allah, saat menghadapi larangan riba Tuhannya kebebasan, atau misalkan saat makan Tuhannya kebebasan, sehingga ya masih makan babi contohnya. Kesimpulannya dari materi ini, kita diciptakan Allah beserta aturan yang terbaik, yaitu akidah dan syariat Islam di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Seluruh perbuatan-perbuatan untuk solusi masalah-masalah dalam kehidupan ini harus dikerjakan dengan aspek kerohanian, yaitu dengan motivasi, al-quwah atau semangat ruhiyah, adanya kesadaran hubungan kita dengan Allah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang kita kerjakan. Wallahu a'lam
bisawab.